الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Burdah pasal 3 bait 52. Wa kullu ayin. Ayin mufradnya ayah, di sini maknanya mukjizat. Wa kullu ayin, dan setiap mukjizat-mukjizat Atar-rusulul kiram, yang datang para rasul al-kiram yang mulia-mulia, biha, dengan mukjizat. Fa innama, maka sesungguhnya ittasalat, tersambung, min nurihi bihimi, maksudnya setiap mukjizat yang didapat, setiap nabi yang didapat, setiap rasul itu bersambung dengan Nur Muhammad gitu. Jadi ibarat Rasulullah SAW itu lautan, 124.000 nabi itu punya pipa. Setiap satu, kullun minhum, setiap satu dari para nabi ada pipa yang sampai kepada beliau itu untuk mengambil air laut ini. Semua itu semua. Begitu juga al-awliya. Wa kullu ayin atar-rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Jadi maknanya bagaimana? Mukjizat Nabi Isa itu beliau dapat dari Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Musa beliau dapat dari Nabi Muhammad. Kemudian mukjizat Nabi Ayub beliau dapat dari Nabi Muhammad gitu. Semuanya itu tersambung dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-asl, yang menjadi asal dari semua keajaiban ini ya Nur Muhammad ini, ya Rasulullah ini. Saya ambil satu contoh kecil. Ini saya dengar waktu saya di Darul Hadis dulu dari orang yang menyaksikan langsung atau dia mendapat riwayat dari seseorang. Sekarang kita renungkan kejadiannya. Jadi ada satu murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Enggak saya sebut namanya ya, karena ini satu kekurangan, enggak enak kalau nyebut nama. Beliau satu zaman dengan Habib Syekh Jufri, Mu'alim Romli, jadi angkatan tua. Belajar di Darul Hadis lumayan lama, Bukhari apa segala macam lah. Kitab sama Habib Abdul Qadir. Pulang beliau mulai mengajar. Punya kebiasaan sebelum naik mimbar itu, kalau ceramah, Fatihah ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Satu kali terus naik. Itu. Fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Jadi dia itu murid kan, berarti ittasala nuruhu pusatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, sebab muridnya. Suatu waktu lupa naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diem, gak bisa meneruskan. Waduh. Dan ini disaksikan ulama-ulama habaib, acara lumayan dihadiri orang-orang besar. Duh, kaget. Kenapa ini? Diingat-ingat, ya Allah, belum Fatihah ke Habib Abdul Qadir. Ini yang saya lupa ini. Apa beliau Fatihah di atas mimbar, apa turun dulu Fatihah terus naik itu. Alhasil terus retab Fatihah. Terus Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih baru lancar lagi.
Ini pelajaran berharga betul buat saya dapat riwayat ini. Jadi, apapun yang didapat murid saat ceramah, saat ngasih nasihat, lancarnya ngarang, kayak Imam Busiri ya. Busiri apa kemarin cerita? Mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Ya, gara-gara menyebut annahu basyarun terus tawaggaf. Sebab semua yang didapat Imam Busiri ketika mengarang Burdah ini dari Nur Muhammad. Yang didapat murid, lancarnya menerangkan, enaknya menerangkan, gampangnya paham orang menerima saat si fulan menerangkan. Ya milik syekh. Maka aslinya itu al-bahru syekhuhu. Ini kalau antara guru murid. Kalau antara umat dengan Nabi Muhammad, al-bahru nabiyuhu. Kalau antara anbiya dengan Rasulullah, al-bahru Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu hanya mengambil saja. Wah, ini pelajaran berharga betul ini. Jadi sangat tidak pantas kalau ada seorang murid pandai mengarang, pandai mengajar, pandai berceramah, terus ujub gitu. Wih, saya hebat deh. Itu gak ada apa-apanya, itu cuma mengambil saja. Mengambil air pakai pipa dari gurumu. Maka yang hebat, yang agung, yang luar biasa, syekhuk. Ini diputus habis. Kayak cerita tadi itu, yang ulama muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, mau kodin aja udah gak bisa. Sebagaimana juga Imam Al-Busiri, Mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Wa fulan kan banyak cerita-cerita model begini itu. Alhasil, hadhil hikayat memberikan satu pemahaman. Al-azim asy-syaikh, yang agung adalah guru. Untuk kelompok talabah, para santri. Al-azim nabiyul ummah, untuk kelompok umat. Kelompok Nabi Musa berarti yang agung Nabi Musanya. Kelompok Nabi Isa yang agung Nabi Isanya. Al-azimu Sayyidina Maulana Muhammad untuk al-anbiya wal kull. Ya, untuk para nabi, sebab haula'il kiram istamidun min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah semua sih. An-Nabi, wal-Rasul, wal-Wali, wal-Malak. Udah apa saja kalau Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillah. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun. Gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami. Wa sirru fi hadhihi hikayah, rahasia cerita ini, biar hati kita itu bersih gitu. Kita yang punya kelebihan di dalam bayan, dalam penjelasan bagi seorang mudarris, murabbi, muadzin yang punya kelebihan di dalam talqul lisan, lancarnya bicara bagi khutbah, yang punya kelebihan di dalam takbir kalimat bagi para pengarang. Kita harus sadar bahwa itu semua hanya karena kita tersambung dengan haula'i qaumil kiram. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.